Baik, pada saat ini saya akan mereview game, critical game review dari game yang bernama Wardeka Battleground. Dengan menggunakan 12 elemen yang telah diberikan oleh SAR. Jadi, yang pertama, narrative formation atau cerita dalam game ini, di mana ceritanya narasi berpusat pada konflik antara berbagai faksi. Di sini yang berjuang untuk menguasai planet Wardeka. Setiap faksi memiliki latar belakang, motif, dan tujuan yang unik. Cerita permainan dikembangkan melalui kampanye di mana pemain mengikuti perjalanan faksi pilihan mereka dalam usaha mengalahkan musuh-musuh dan menguasai wilayah-wilayah strategis. Saya juga melihat latar belakang cerita dari Wardeka ini di mana ada seorang profesor yang di mana dia diminta untuk membuat suatu penelitian dan tiba-tiba dia menghilang dan tiba-tiba ada kubah yang tiba-tiba muncul dan di situ di mana faksi-faksi ini mencoba untuk menguasainya dan mereka saling saling mencari cara untuk mengalahkan satu sama lain atau menguasai ini planet Wardeka ini di Indonesia. Yang kedua, game desainnya, how the designer sees the game. Desain Wardeka Battleground ini berfokus pada strategi pertempuran yang intens dan dinamis. Desainer memvisualisasikan permainan sebagai arena di mana pemain harus memanfaatkan praktik yang cerdas. Penguasaan sumber daya dan kerjasama tim untuk meraih kemenangan. Game ini dirancang dengan berbagai mode permainan, termasuk mode kompetitif, kooperatif, dan solo campaign. Jadi game ini kurang lebih mungkin seperti kita ketahui bersama Free Fire, PUBG Mobile. Tapi memang kalau Free Fire dan PUBG Mobile itu sudah lebih kompleks. Kalau objektifnya, the player's goal or goals, tujuan utama pemain dalam Merdeka Battleground ini adalah menguasai medan perang dan mengalahkan semua faksi lawan. Di sini ada dua faksi, tim merah dan tim biru. Pemain harus mencapai berbagai tujuan spesifik dalam setiap misi, seperti menguasai area tertentu, menghancurkan markas musuh, atau melindungi aset penting. Selain itu ada juga tujuan jangka panjang seperti mengembangkan faksi dan memperkuat pasukan. Player options, what players can do to affect the game. Pemain dalam Merdeka Battleground ini memiliki berbagai opsi, termasuk memilih faksi yang mereka wakili, menentukan taktik pertempuran, mengelola sumber daya, dan mengembangkan unit-unit militer. Pemain juga dapat memilih bagaimana berinteraksi dengan faksi lain, apakah melalui diplomasi, aliansi, atau konfrontasi langsung. Pilihan-pilihan ini mempengaruhi jalannya permainan dan hasil akhir dari setiap pertempuran. Sequences-nya atau linking moments in games together for deeper, more interesting play. Merdeka Battleground menghubungkan berbagai momen permainan melalui misi-misi yang saling terkait dalam kampanye. Setiap misi membawa pemain ke medan perang baru dengan tantangan yang berbeda, tetapi semua misi tersebut membangun narasi keseluruhan yang mengarah pada klimaks besar dalam permainan. Transisi antara misi dirancang untuk menjaga momentum dan memberi rasa pencapaian. Mekanik dalam game ini yang dimana rules that control how players act in the game. Mekanik adalah mencakup sistem pertempuran berbasis giliran, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan unit. Aturan-aturan permainan menentukan bagaimana pemain dapat bergerak di medan perang, kapan mereka dapat menyerang, serta bagaimana mereka dapat membangun dan mengupgrade markas dan pasukan mereka. Sistem ini juga mencakup
mekanika moral, dan persediaan logistik yang mempengaruhi kekuatan tempur. Game aesthetics, the look and feel of a game. Di Battleground ini, Merdeka ini menampilkan desain visual futuristik dengan tema perang galaksi. Kalau kita bermain di situ sangat jelas dia punya tema di mana perang galaksi. Dunia Merdeka digambarkan dengan landscape alien yang eksotis, bangunan militer yang megah, dan efek khusus yang mencolok selama pertempuran. Dia punya UI juga dirancang agar intuitif namun penuh detail. Dengan warna-warna yang mencerminkan suasana intens dari peperangan. Dramatic elements-nya draws elements for traditional novels, cinema, theater, atau yang lainnya. Merdeka ini menggunakan elemen-elemen dramatis seperti karakter yang kuat dengan latar belakang yang kompleks, adegan-adegan sinematik yang epik, dan plot twist yang mengejutkan. Inspirasi diambil dari novel-novel fiksi, ilmiah, dan film perang untuk menciptakan momen-momen yang menggugah emosi seperti pengorbanan pahlawan atau pengkhianatan dalam aliansi. Untuk multimedia inclusions-nya, some game are text, some are still images, some are moving pictures through the 2D, 3D, music, sound. Merdeka ini menggabungkan berbagai bentuk multimedia, termasuk grafis 3D yang realistis. Animasi pertempuran yang mengesankan, soundtrack orkestra yang epik, dan efek suara yang mendalam. Cutscenes dalam game memberikan konteks naratif yang lebih kuat, sementara briefing misi disajikan dalam bentuk teks dan voice-over untuk memberikan panduan yang jelas kepada pemain. Balance dalam game ini, atau game economies, some consume resources in game, some consume player time. Keseimbangan dalam Merdeka Battleground dikelola melalui sistem ekonomi yang kompleks, di mana pemain harus mengelola sumber daya seperti energi, bahan baku, dan pasukan. Setiap keputusan dalam pengelolaan ini akan mempengaruhi kemampuan pemain untuk mempertahankan diri dan menyerang musuh. Keseimbangan juga diterapkan dalam tingkat kesulitan misi, sehingga setiap pemain baik pemula maupun veteran tetap mendapatkan tantangan yang sesuai atau balance. Challenge development, keeping challenge levels. Pengembangan tantangan di Merdeka Battleground dirancang untuk mengikuti kurva kesulitan yang berkembang seiring dengan kemajuan pemain. Misi-misi awal lebih mudah untuk memperkenalkan mekanika dasar, sementara misi-misi berikutnya menambah kompleksitas dengan memperkenalkan musuh yang lebih cerdas, medan perang yang lebih sulit, dan tujuan yang lebih kompleks. Hal ini menjaga aliran permainan tetap menarik tanpa membuat pemain frustasi. Jadi ada level di mana dari ketemu dengan pemain, atau kita sebut juga bot, ketemu dengan pemain yang tidak terlalu sulit untuk dihadapi, dan kemudian naik sampai kadang ada yang dimana seimbang sama ketemu pemain dengan pemain yang sama-sama mahir, ada juga yang ketemu dengan pemain yang atau lawan yang lebih mahir. Jadi di situ ada progres dalam levelnya. Untuk level desainnya, what happens where, when, how can level surprise players. Desain level dalam Merdeka Battleground ini menekankan variasi medan perang, mulai dari gurun tandus hingga kota-kota yang hancur. Setiap level dirancang dengan tantangan unik, seperti medan yang sempit, yang memaksa pertempuran jarak dekat, atau area terbuka yang memungkinkan strategi pengepungan. Desain level juga seringkali menghadirkan kejutan seperti serangan mendadak dari musuh atau perubahan cuaca yang mempengaruhi visibilitas dan mobilitas pasukan. Jadi mungkin itu saja overall dari permainan ini ketika saya memainkannya. Permainan ini
cukup membuat saya memiliki rasa kompetitif yang kuat. Ketika mungkin saya menang, saya merasakan emosional sangat senang di situ, bangga, tapi ketika saya kalah, itu membuat saya untuk lebih baik lagi dalam mengembangkan saya punya strategi. Jadi game ini kurang lebih sama dengan game kesukaan saya, yaitu PUBG Mobile. Tapi memang bedanya PUBG Mobile tidak memiliki cerita yang linear, tidak seperti Wardika ini yang memang background story-nya sudah ada dan sudah jelas. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.